Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dari UKMP Moderat, Naswa Kamila Nur Firdausia, akan berbincang sedikit tentang Hari Kartini. Kita bacakan ya, narasumber kali ini adalah Ibu Robiah Mahtumah Malayati, yang aktif sebagai pengajar di dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Selain sebagai dosen, beliau juga aktif menulis di beberapa karya. Ada cerpen, resensi buku, esai, dan opini yang diterbitkan di media massa. Ada novelnya juga, karya novel pertama dari beliau berjudul Rahasia Diari Pegon, diterbitkan secara mayor di Diva Press Yogyakarta 2018. Dan ada dua novel lagi yang berjudul Opera Osirella, diterbitkan di Indi di Pioner Semesta Jogja 2019, dan buku ketiganya adalah kumpulan kisah perempuan yang diterbitkan bersama 11 perempuan secara indie di Bunga Kecil Jombang 2020. Itu yang paling terbaru ya. Selamat sore Ibu. Iya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Gimana Ibu kesibukannya setiap hari jadinya? Kesibukannya apa? Oke, jadi selain di kampus di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, aku juga ada taman baca namanya Dia Baca Abukus. Ini ada di desa, di rumah, kemudian juga mungkin kalau selain itu ya di rumah ya, bantu-bantu di rumah tangga gitu. Termasuk juga di Radio Suara Tebu Ireng. Ini salah satu radio yang ada di kampus. Kalau dulu mungkin tersiarkan secara analog ya, melalui pemancar, tapi sekarang sudah beralih ke digital, jadi melalui aplikasi di Google Play. Kalau teman-teman mungkin pengen mendengarkan radio, sekarang bisa download di Google Play, ketik aja Suara Tebu Ireng, nanti ada di situ gitu, lagu-lagu religi dan lain sebagainya gitu, Cak. Terus sejarah sedikit Ibu, karena kita hari ini ingin berbincang sedikit tentang Hari Kartini. Kita akan membahas sedikit sejarahnya. R.A. Kartini adalah sosok perempuan abadi. Sosoknya ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Hari lahirnya tepat di tanggal 21 April, dirayakan sebagai salah satu hari peringatan nasional. Hari Kartini ini sering dikaitkan dengan Hari Perempuan, hari yang menyuarakan hati perempuan gitu Ibu. Sebagai perempuan yang tangguh, menginspirasi banyak perempuan lainnya, dan beliau ini sebagai sosok perempuan yang menyuarakan kesetaraan gender. Menurut Ibu bagaimana nih? Bagaimana tentang Ibu Kartini itu sendiri menurut Ibu? Oke, jadi ini ngobrol soal Kartini ya, tapi dalam pandangan saya atau spirit yang kemudian bisa ditangkap tentang Kartini yang mungkin orang juga sudah banyak tahu gitu ya, bahwa Kartini ini adalah sosok yang mendobrak, bisa dibilang begitu, di eranya ketika pada saat itu tidak banyak terjadi sebuah ketimpangan di mana perempuan tidak mendapatkan akses pendidikan. Nah, waktu itu Kartini mencoba membuka keran itu supaya perempuan juga mendapatkan kesempatan untuk meraih pendidikan. Kita tahu kan kalau yang bisa, salah satu hal yang mungkin bisa mengangkat derajat kita gitu adalah pendidikan. Karena dengan pendidikan wawasan terbuka, kemudian cara pengambilan keputusan kita pun akan lebih komplit lagi dengan adanya wawasan dan juga pengetahuan yang kita peroleh gitu kan. Nah, mungkin salah satu jasa Kartini adalah di situ. Dan itu kalau kita mereview kembali di masa-masa itu kan, apa yang dilakukan Kartini hebat sekali kan. Hebat sekali. Gitu. Ketika tidak banyak golongan laki-laki mungkin ya, atau juga perempuan yang melakukan tindakan itu, Kartini berani.
begitu. Saya rasa kalau spirit yang ditangkap dari seorang Kartini adalah bahwa dia mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Kalau seringkali yang, karena Bu Robi ini dulu aktif di radio ya, namanya Suara Tebu Ireng, itu punya salah satu tagline itu khairunas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, Kartini juga melakukan itu. Kartini banyak melakukan itu ya. Jadi dia mencoba untuk memberikan kemanfaatan pada orang lain, berjuang bahkan untuk kemerdekaan orang lain, untuk masa depan orang lain, itu dilakukan oleh Kartini. Begitu. Menurut Ibu sendiri bagaimana tentang Kartini memperjuangkan kesetaraan gender yang saat itu di zaman itu tuh perempuan itu tidak harus yang pendidikan tinggi-tinggi, seperti udah perempuan itu di rumah aja kan. Kartini benar-benar memperjuangkan tidak perempuan itu harus berpendidikan. Itu seperti apa Ibu? Kalau di zaman seperti itu, apakah Ibu setuju atau tidak kalau perempuan itu tidak usah berpendidikan tinggi gitu, atau di rumah saja, di dapur dan sumur kayak gitu? Seperti apa Ibu tanggapannya? Yang dilakukan Kartini tentu tindakan yang sangat berani ya. Waktu itu mencoba untuk, mungkin kalau pada saat itu mencoba mensetarakan antara laki-laki dan juga perempuan, itu tindakan yang butuh effort yang luar biasa gitu ya. Karena kita tahu kalau dalam masyarakat kita lekat sekali budayanya patriarki, sampai sekarang pun demikian gitu. Tapi yang dilakukan Kartini itu menjadi salah satu kunci gitu, sehingga sampai sekarang pun ketika sudah melewati masa, melewati generasi, era demi era, yang dilakukan Kartini menjadi spirit bagi kita para perempuan untuk selalu mencoba gitu ya, untuk kita mencoba untuk mengembangkan kualitas diri kita. Apakah perempuan harus di luar atau harus tetap di dalam rumah gitu ya, di wilayah publik atau di wilayah domestik gitu? Itu kembali lagi kepada perempuan. Bukan saya itu dalam rangka mendorong ayo perempuan itu kita ke wilayah publik aja, jadi para bekerja di instansi atau beraktivitas di luar, nggak usah ngurusi domestik. Tidak begitu. Masing-masing kembali lagi kepada perempuan, apakah dia mau di wilayah publik atau di wilayah domestik, asal itu diambil keputusannya secara sadar gitu, secara sadar. Dan kalaupun mungkin menekuni, bukan berarti kalau di wilayah domestik tidak diperlukan perempuan yang pintar gitu ya, perempuan yang berdaya gitu, itu juga dibutuhkan. Karena mungkin juga kita mau ndak mau kan, kita juga, maksudnya kita pasti berinteraksi dengan apakah itu anak gitu, atau mungkin dengan keluarga gitu. Nah, dengan kita memiliki pengetahuan yang memadai, kita juga bisa menularkan spirit kita itu untuk mereka juga ikut maju. Artinya kita memberikan nuansa positif lah buat orang-orang yang ada di lingkungan wilayah domestik kita gitu. Benar-benar inspirasi sekali ya, seorang perempuan di eranya benar-benar berani sekali. Betul. Oke. Ini benar-benar menarik ya kalau misalnya berbicara tentang Kartini gitu. Lalu sebenarnya apa saja yang bisa kita bisa ambil pelajarannya dari seorang Kartini dan kepada perempuan-perempuan di zaman sekarang yang mungkin masih banyak yang putus asa, ya sudahlah tidak usah ini tinggi-tinggi, tidak usah berpendidikan tinggi-tinggi, sudah nanti juga akhirnya di rumah saja, atau orang-orang yang sudah menyerah ya sudahlah nanti juga disepelekan ya perempuan seperti ini. Itu seperti apa Ibu? Ini mengaca dari seorang Kartini gitu ya. Kalau mungkin diawali kita perlu menumbuhkan kesadaran gitu ya. Kalau tanpa kesadaran mungkin bisa jadi kita tidak bisa melakukan langkah berikutnya. Nah, kesadaran itu biasanya dibangun karena kemapanan pengetahuan dan juga wawasan yang kita miliki. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kemapanan pengetahuan ataupun wawasan dengan melalui membaca gitu ya. Apalagi kalau di akademis ya, membaca itu sesuatu yang bukan lagi sunnah gitu. Sangat ya. penting. Mungkin wajib gitu kali ya.
dari situ, atau juga dari pergaulan gitu ya. Dari pergaulan kita bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kita, atau berbagai macam apa ya, dari pergaulan tadi bisa mungkin diskusi dan lain sebagainya. Nah itu saya rasa bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kita. Nah dengan bekal itu kemudian kita bisa memunculkan kesadaran pada diri kita bahwa kita pun perempuan juga perlu untuk mengupgrade diri kita, mengambil langkah berani gitu. Karena yang dilakukan salah satu spirit dari seorang Kartini mungkin yang kita perlukan adalah salah satunya keberanian gitu. Keberanian mungkin tidak berani untuk melakukan sesuatu untuk orang lain gitu, tapi lakukan untuk diri sendiri gitu. Iya. Nah yang tidak masih memilih untuk menyerah gitu, memilih ya sudahlah aku nggak usah mencoba sesuatu yang baru gitu, coba berani untuk melawan diri kita itu gitu, mencoba. Saya rasa mungkin beratnya di langkah pertama, berikutnya pasti mudah gitu. Nah selain berani, kalau kita sudah bisa melakukan hal itu gitu, ada mungkin tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Kartini itu melakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Saya rasa ini juga jadi kunci kalau kita mungkin kesusahan mencari jaringan atau melakukan dalam satu situasi susah melakukan hal yang ingin kita capai, coba lakukan untuk orang lain. Biasanya itu akan menjadi pembuka kita itu untuk oh ternyata jalannya begini loh gitu. Biasanya nemu. Nah mungkin dari dua hal itu kita bersikap atau mau tiga ya, mau menyadari, kemudian mengambil langkah berani, dan yang selanjutnya kita melakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Tentu banyak nilai yang bisa diambil dari seorang Kartini ya, tapi sejauh ini mungkin yang bisa saya refleksikan dari apa yang sudah Kartini lakukan, ada beberapa hal, 3 hal itu. Berbicara tentang memulai memang sulit ya. Sebenarnya kalau misalnya belum mencoba, kita belum mengetahui apa yang ada di sana ya. Jadi memang awalnya memang harus dicoba dulu. Gagal atau tidaknya itu urusan belakangan ya. Urusan nanti. Iya. Kalaupun gagal tuh bisa diulang. Gagal itu bukan akhir dari segalanya juga. Betul. Jadi soal kegagalan saya mau menambahkannya. Iya. Bahkan kita itu butuh loh kegagalan itu. Iya. Kita mungkin di masa-masa kecil kita itu tidak, atau mungkin orang tua itu seringkali melindungi kita ketika kita jatuh, kita kenapa sih nak langsung direngkuh gitu ya. Padahal kita perlu belajar kegagalan. Nah kalau kita belajar kegagalan, kita akan bisa menerima kegagalan. Pentingnya menerima kegagalan adalah ketika kita gagal, itu hal yang bukan kemudian menjadikan kita itu langsung down gitu. Gagal ya gagal gitu ya. Kalau gagal kenapa? Ya udah, lakukan lagi gitu, bangkit lagi gitu. Nah kalau sudah memahami tentang kegagalan itu, kita sudah terbiasa dengan itu, biasanya akan ada dalam psikologi itu daya lanting bagi kita itu. Biasanya kalau kita sudah gagal sesuatu, kita kan susahnya adalah bagaimana kita kemudian bangkit gitu ya, apalagi kita mau melompat gitu, susah. Nah kalau sudah punya itu, biasanya kita akan mudah melakukan itu gitu. Oke Ibu, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini ya. Yang terakhir nih Ibu, sebenarnya banyak sekali ya yang harus sebenarnya dibahas dan ingin saya tanyakan nih. Terus yang terakhir sebenarnya sebagai perempuan sendiri yang memiliki ya cukup dibilang yang jadwalnya ya padat Ibu. Terus bagaimana nih solusinya agar tetap terlaksana setiap tanggung jawabnya setiap harinya Ibu, bagaimana caranya Ibu bisa mengelola gitu ya? Setiap itunya bagaimana Ibu? Kalau mungkin dulu sih mungkin merasa keteteran gitu kalau ngelola. Karena apa? Karena kalau dulu sih baru memulai gitu ya, tapi lama-kelamaan kalau kita sudah tahu ritme apa yang kita jalani itu, ya kita tahu mana yang jadi skala prioritas atau mana yang enggak gitu. Nah kalau sudah tahu yang prioritas yang mana, biasanya kita akan melakukan yang priority dulu, baru nanti selanjutnya apa. Lama-kelamaan itu kalau kita
sudah terbiasa dalam aktivitas yang kita tekuni gitu, kita tahu porsinya masing-masing, mana sih yang harus dikerjakan, atau ini dikerjakan separuh nanti dilanjutkan yang lain. Misalnya taruhlah soal tulis menulis gitu ya, kadang kan tidak mesti harus selesai gitu, kadang bisa jadi nggak selesainya karena kita stuck gitu, ada writer's block gitu ya, kita nggak bisa melanjutkan tulisannya, bingung ini nulis apa gitu, jutek gitu, ya udah ditinggalin, kita lakukan hal lain. Biasanya kalau Bu Robi sekarang juga suka main YouTube gitu, oh ke YouTube dulu gitu, atau ngapain lagi gitu. Nah kalau sudah terbiasa ya kita sudah tahu ritmenya atau kapan ini harus diselesaikan. Jadi kuncinya sih sebenarnya jangan ini ya, banyak apa ya, tadi memulai sudah, tapi setelah memulai itu lakukan lagi dan lagi gitu. Bu Robi percaya pada teori asah pisau gitu ya, nggak akan pernah tajam kalau nggak diasah berkali-kali. Kalau cuma sekali ngasah ya udah jadinya tumpul kan. Kalau mengasahnya berkali-kali insya Allah jadi. Karena kalau Bu Robi sendiri memahami diri sendiri itu bukan tipikal orang yang cerdas banget gitu, enggak, atau expert banget, itu juga enggak. Nah dari mana supaya kita juga bisa menguasai suatu hal? Maka oh berarti dari melakukan berkali-kali gitu sih. Dan agak keluar sedikit ya, mau tanya soal ibu nih, gimana nih caranya menjadi wanita yang bisa menulis dan bisa membaca banyak buku. Kan ada istilah kalau misalnya bisa menulis pasti sebelum-sebelumnya itu suka sekali membaca ya, makanya kan jadi bisa menulis gitu. Bahkan kalau misalnya membacanya itu 4, membaca baru terakhir itu menulis. Itu bagaimana nih Bu, apalagi Bu kan karyanya sudah Ini kalau sudah jangan ditanyakan lagi. Ini kalau membacanya 3 baru nulis nggak boleh ya, harus 4. Harus banyak. Harus banyak. Ada orang gitu yang kalau membaca itu membaca apa saja gitu, dia memang ada apa ya istilahnya doyan gitu, doyan baca, jadi membaca itu membaca apa saja. Tapi kalau Bu Rob itu bukan membaca apa saja, biasanya apa yang aku suka ya itu aku baca gitu. Jadi sebenarnya agak selektif gitu ya. Ya jelas lah kayak kita bikin makanan gitu ya, nggak semua makanan kita makan gitu. Pasti ada beberapa makanan yang membuat kita tertarik untuk memakannya. Oh ini nih bagus kayaknya, entah itu dari covernya atau dari tema besar yang yang disampaikan dalam informasi buku itu. Oh tentang YouTube nih suka aku gitu, atau tentang bikin apa gitu, itu baru kemudian aku mau membacanya. Tapi kalau membaca semua buku nggak begitu. Teman-teman mungkin yang juga seringkali kebingungan gitu, aku harus, kata orang memang harus banyak baca ya, tapi aku nggak suka baca, gimana gitu. Mulai dari buku yang kamu suka gitu, apa yang kamu suka itu aja yang dibaca. Nah kalau soal menulis memang benar ya, kalau kita semakin banyak baca itu referensi kosakata kita akan banyak, referensi bahasa kita juga akan banyak. Nah itu membantu bagi kita untuk menulis. Membaca itu berarti kan juga menyimpan sesuatu dalam memori otak kita gitu, yang itu terkadang tidak kita butuhkan sekarang tapi kita butuhkan nanti gitu. Nah ketika menulis itu biasanya malah jauh lebih susah kalau kita menulis tentang satu topik kemudian kita baru belajar sambil membacanya. Jadi membaca terus menuliskan, baca itu lebih susah. Lebih enak adalah itu disimpan dulu dalam memori kita gitu. Nah kalau pada saatnya ada topik yang mau kita ulas, kita menulisnya sesuai dengan memori yang sudah kita masukkan gitu. Makanya lebih enak itu baca yang banyak tadi, simpan dulu, pada suatu waktu ketika kita mau menulis, nah itu bisa dipanggil untuk bisa kita tuangkan dalam tulisan gitu. Memang semuanya harus dengan yang sesuatu yang harus disukai dulu ya. Benar. Iya. Terus bagaimana Ibu pernah tidak saat menulis itu benar-benar buntu dan bingung harus nulis apa lagi nih, itu seperti apa mencari inspirasinya? Pasti ini jadi problem
mungkin semua penulis begitu problemnya ya. Ada situasi yang disebut writer's block itu tadi, kebuntuan dalam menulis. Ya semua orang begitu, saya juga demikian. Dulu menulis novel, novel pertama dulu Rahasia Diare Pegon gitu ya. Ketika nulis novel pertama Rahasia Diare Pegon, itu juga menulis novel satunya lagi judulnya Opera Osirella. Nah, yang kumulai adalah Rahasia Diare Pegon, tapi yang selesai duluan itu Opera Osirella gitu. Karena Rahasia Diare Pegon waktu itu agak kesusahan endingnya kayak gimana ya. Kadang kita penulis kan pengen novel kita itu endingnya menggig gitu ya, ada gongnya gitu, bikin orang itu wow gitu. Tapi untuk menemukan itu gimana ya, berhari-hari nggak nemu gitu. Makanya kalau ada situasi writer's block, waktu itu yang Bu Robi lakukan itu adalah tinggalkan gitu. Udah tinggalkan, nggak usah disentuh. Karena apa? Karena kalau terus melakukan itu sama aja memaksa. Ketika memaksa itu malah kayak apa ya, jalan buntu. Kalau dipaksa ya buntu aja malahan. Makanya kalau Bu Robi paling suka atau untuk mengatasi persoalan itu adalah bersepeda gitu. Kalau bersepeda terkadang ting gitu muncul, oh kayaknya enak nih, sambungannya kayak gini gitu. Biasanya agak-agak manjur sih kalau aku bersepeda gitu. Sepeda motor ya, sepeda motor ke keliling kemana gitu. Masing-masing orang sih beda, tapi aku biasanya pakai trik itu gitu. Wah, benar-benar menginspirasi banget ya, bersepeda bisa langsung keluar inspirasi. Wah, hebat. Ada juga loh yang jongkok di kamar mandi itu. Iya, itu kebanyakan saya juga enggak juga. Ya kalau saya itu kayak kalau di kamar mandi, oh iya ya, oh iya Bu, ini ya harusnya. Nah tapi kalau udah keluar kamar mandi tuh suka lupa gitu loh. Oh tadi apa ya yang udah dipikirin di kamar mandi. Kayaknya kamar mandi itu suatu tempat yang bisa mengingatkan banyak sekali, dan keluar inspirasi itu sebenarnya di kamar mandi. Betul. Tapi ada juga orang yang kayak ngopi sendirian di tempat kopi kayak gitu, atau dia harus jalan sendirian dulu baru bisa ini, atau di tempat sepi sendirian baru dapat inspirasi. Memang cara orang berbeda-beda ya Bu ya. Betul. Oke. Menurut saya sih ya itu ya sih Bu. Terus apa ada kesibukan lain selain menjadi dosen, ibu rumah tangga, sebagai ini apakah ada lagi Bu sebagai penulis juga? Apa ada kesibukan lain? Kesibukan lain kalau dulu sih ada aktivitas di sebuah taman baca dulu, tapi sekarang karena kena pandemi kemarin ya kita jadinya nggak terlalu aktif. Kalau dulu ada taman baca di dekat rumah itu namanya Gria Baca Abukus gitu. Nah itu juga aktivitasnya lumayan kayak nemenin anak-anak gitu, menulis, atau mereka juga dalam rangka membudayakan baca ya, supaya mereka suka baca gitu. Jadi mereka pinjam buku, kadang dibawa pulang, kadang dilihat-lihat di situ gitu. Nah selain itu ada kelasnya kayak kelas menulis tadi, kelas berkebun, atau kelas yang lainnya kayak kreativitas itu gitu. Kalau selain itu sih ya banyak di rumah, apalagi pandemi mengajarkan kita banyak di rumah. Iya banget. Ibu, yang terakhir pesan-pesan untuk wanita-wanita di luar sana Ibu. Oke, saya rasa kalau sekarang ini ngomong tentang perempuan ya, dan juga aksesnya di wilayah publik itu sudah sangat luar biasa. Bahkan kalau sekarang ini bisa jadi kita tidak lagi ngomong perempuan laki-laki gitu, tapi bagaimana masing-masing ini mau mengembangkan potensi dirinya gitu. Jadi saya rasa untuk siapapun ya, kalau sekarang juga eranya terwadahi dengan luar biasa gitu ya, teknologi dengan luar biasa mewadahi kita. Kalau dulu mau jadi pembicara gitu nunggu diundang oleh satu lembaga yang benar-benar qualified gitu. Sekarang kan enggak gitu, mudah gitu. Atau kita mau tidak usah menunggu, mau jadi pembicara atas dasar inisiasi diri sendiri gitu ya, bikin channel YouTube kita bicara gitu kan. Jadi akses itu banyak sekali, tinggal apakah kita mau mengembangkan potensi itu pada diri kita atau tidak untuk mengambilnya. Wilayah-wilayah ekonomi juga perempuan banyak yang memanfaatkan. Sekarang ini banyak e-commerce gitu ya.
banyak ibu rumah tangga yang omsetnya juga malah puluhan bahkan ratusan juta gitu, yang itu bisa memberdayakan dirinya, tidak hanya dirinya tapi juga keluarganya gitu. Jadi kepada siapapun peluang itu ada, dan jangan segan-segan mengambil peluang itu. Mungkin akan susah di awalnya, tapi insya Allah kalau dijalani lama kelamaan itu akan menjadi habit kita kan, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, bahkan juga mungkin untuk orang lain. Kalau untuk wilayah-wilayah yang agak sensitif mungkin ya terkait dengan perempuan, mungkin masih ada kayak perempuan pekerja kayak gitu, atau juga di wilayah-wilayah konflik kayak gitu kan. Ini juga masih menjadi hal yang membutuhkan perhatian, terutama bagi para mereka aktivis gender gitu ya. Dan kalau di wilayah itu mungkin ya melalui kita semuanya saling terus menggaungkan bahwa kesetaraan gender itu perlu, kemudian akses untuk perempuan itu juga dibutuhkan, sama-sama bergandeng tangan, insya Allah itu juga sedikit banyak berkontribusi dan juga membantu begitu. Gitu Cak. Oke Ibu. Oke, terima kasih untuk kisah-kisah inspirasinya, bahkan ada motivasinya juga dan pesan-pesan untuk wanita-wanita di luar sana dari Ibu Robi. Sama-sama. Oke teman-teman, kita akhiri perbincangan santai kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian suka, dan jangan lupa saran dan kritiknya bisa ditulis di komen. Jangan lupa follow juga media sosial UKMP Moderat dan Suara Tebu Ireng. Oke, terima kasih.